Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel tutorial Didin. Di video kali ini Didin akan berbagi tutorial tentang sebuah website sekolah dengan tema WordPress. Oke, sebelumnya kita install dulu untuk WordPress-nya. Seperti biasa di cPanel ya. Kita install dulu untuk WordPress-nya. Oke, kita install dulu. Nah, di sini temanya itu Education Master. Jadi sebuah website sekolah yang lumayan temanya cukup bagus ya untuk kita gunakan sebagai template atau tema daripada website sekolah kita ya. Ditunggu sampai selesai. Nah, kalau kita menginstalnya di lokal juga bisa untuk latihan atau membuat atau mendesain dulu sebelum kita mempublikasikan websitenya ya. Kita langsung buka. Oke, kita lihat untuk temanya. Nah, untuk tema defaultnya seperti biasa WordPress seperti ini. Selanjutnya kita unduh dulu untuk temanya. Di tema kita add ya, kita cari. Nah, untuk tema banyak ya, tema untuk website sekolah di WordPress itu banyak yang free ya. Hanya saja kalau yang free itu biasanya untuk footnote nanti untuk di bawahnya isinya. Jadi untuk footnote-nya bukan copyright-nya itu milik daripada pembuat temanya ya. Nah, kita install dulu. Kalau teman-teman ingin yang pro, silahkan beli banyak ya. Di template atau di WordPress langsung bisa beli. Kita aktifkan. Nah, selanjutnya klik ini, kita install pluginnya. Checklist semua kita install ya. Gunanya ini supaya kita bisa nanti import ya, import demo. Jadi kalau kita langsung buat sendirinya lama ya, kita import demonya, terus kita modif atau edit demo daripada demonya ya, biar cepet. Kalau teman-teman ingin mendapatkan tema WordPress, nah, theme forest. Di sini banyak tema WordPress atau template, tema-tema yang lain banyak. Nah, di sini ada semuanya berbayar, ada yang gratis. Ya kan, teman-teman tinggal dipesan saja. Nah, ini misalkan tentang sekolah. Nah, ini tema-temanya ini pro, ini tinggal beli saja. Kan school. Nah, ini banyak. Tinggal cari saja yang harganya cukup murah ya. Tapi ini juga kalau misalkan kita punya uangnya dengan tema yang pro, nanti temanya ini bisa dijual kembali ya. Ya, nanti juga ada reviewnya, ada ya. Atau demo daripada temanya.
Oke, instalasi sudah selesai. Kita klik lagi ke temanya. Kita install dulu demonya ya. Kita aktifkan dulu ya. Lagi. Kita aktifkan dulu semuanya. Nanti demonya kita bisa unduh. Nah, ini untuk demo daripada yang tadi ya. Jadi kalau teman-teman mau membelinya silakan. Nanti jadi di sininya copyright yang milik kita sendiri ya. Kita aktifkan semuanya. Nah, kalau tidak diaktifkan tidak bisa unduh demonya. Kalau mau dari awal sih bisa, tapi lama ya. Jadi harus memodif satu-satu. Jadi kalau ada demonya kita unduh demonya saja, tinggal kita nanti tambahkan untuk blog atau yang lainnya ya. Ini $51, support $15. Oke, kita aktifkan semuanya. Ini loading. Oke, untuk tema awalnya seperti ini ya. Nah, kita ubah. Oke, kita ke plugin dulu. Di sini kita aktifkan event ya. Nanti ini untuk membuat event kita. Ini siksa ya, untuk learning. Kita kan aktifkan ya. Oke, selanjutnya kita ke tema lagi. Ke tema. Kita klik lagi. Nah, di sini kalau kita tadi pluginnya sudah aktifkan semuanya, sudah kita install. Di sini ada import demo konten ya. Ini untuk tentang education mastery. Silahkan view demonya. Kita kembali ke sini ya. Kita input dulu untuk demo. Nah, ini untuk yang sudah jadinya seperti ini. Jadi tampilannya cukup lumayan keren ya. Bukan lumayan lagi, tapi keren. Salam. Nah, selanjutnya kita import demo. Kita input demo ya. Nah, setelah sukses kita import, nah jadi kita langsung refresh ya. Nah, ini untuk yang kita import sudah jadi ya. Jadi tampilannya hampir mirip dengan yang tadi. Nah, sudah tidak. Nah, yang ini sama ya. Oke, kita langsung edit saja. Nah, di bagian ini kita customize, kita custom ya, kita edit. Jadi tampilannya seperti ini. Ini blok ya, blok widgetnya. Biasanya untuk
update mis kita memposting, kita update post ya. Di bagian update kita mempost ya. Di sini untuk halaman ini peg ya. Nah, di bagian blog. Jadi kalau kita mempost semuanya pasti ke sini ya. Semuanya. Karena apa? Karena di bagian setting di readingnya untuk post pegnya di blog. Kalau mau tidak di blog silahkan. Jadi kalau ini seperti indeks berita ya. Jadi semua berita atau yang kita post ke blog ya, ke sini. Oke, kita lanjut di bagian custom ya. Kita edit ya. Nah, di sini ada, jadi ini template-nya free ya. Free. Jadi template-nya free. Di bagian general. Nah, ini untuk logonya silakan teman-teman edit saja. Misalkan kita ganti ya untuk logonya. Kita cari logonya. Kan logo dengan logo sekolah kita ya. Nah, ini coba aja pakai logo tuturi. Ini harus crop. Oke. Please. Nah, seperti ini. Kecil ya, silakan teman-teman edit. Ini untuk judulnya itu judul di atas ya, my blog gitu. Misalkan di sini WP latihan education master. Tag lainnya silakan teman-teman. Terus ini untuk icon yang ada di atas ini ya. Jadi silakan diganti di sini. Ukuran 512. Tinggal diganti saja sini. Selanjutnya color itu untuk warna ini silakan edit. Tinggal dipilih saja. Ini warna dari di sananya. Warna ini ya, tinggal ganti saja. Kan warna hijau atau merah. Nah, atau warna gitu, hijau. Silakan teman-teman edit saja. Ininya untuk head tema colornya silakan. Nah, ini di sini ya. Warna merah. Oh, warna ininya ya. Bukan ya. Atau putih saja ya. Kita publish. Oke, ini selanjutnya di bagian background image. Nah, background itu background ininya mau silakan diganti. Nah, seperti ini. Jadi background belakangnya silakan teman-teman edit. Misalkan kita gunakan background sekolah. Oke, kita Oke, warna putih aja ya. Kita remove saja kita bawaannya. Selanjutnya homepage setting. Nah, di sini untuk homepage-nya yang tadi. Kalau mau, jadi di sini untuk pusatnya ya. Kalau mau diganti atau dibuang ke bagian select saja bisa. Jadi nanti di bagian home di depan ini yang aktifnya. Selanjutnya ke website. Nah, ini misalkan full print. Jadi maksudnya itu kita full ini. Kalau misalkan diperkecil, jadi ininya full. Nah, ini
websitenya sih kecil, tapi ininya full ya, pinggirnya. Kalau di box style itu jadi seperti buku ya. Nah, kalau saya sih sukanya box style seperti ini. Ini sudah websitenya sudah responsif ya, jadi menyesuaikan dengan misalkan Android atau menggunakan HP ya, jadi sudah responsif, menyesuaikan. Terus kita ke bagian ini ya, ini tidak usah. Selanjutnya header setting, ini top, ini tinggal disaukan saja, ini aja saja. Nah ini tinggal diedit saja, berita atau apa ya. Editor setting icon, nah tinggal ditambahkan saja ini. Teman-teman tinggal cari saja di link Facebook, bukan Facebook. Jadi kita ambilnya di Facebooknya, bukan Facebook link, tapi di bagian profilnya, diklik ya. Nah seperti ini. Misalkan Facebook ya. Nah kita simpan, habiskan. Kalau mau dikurangi silahkan. Oke, kita refresh. Jadi nanti akan nge-link ke Facebook kita ya. Seperti itu. Oke, kita kembali sosial media. Widget setting ini sudah ini ya. Second setting. Jadi ini untuk format nantinya pas di sini ya, pas dibacanya atau pas ininya formatnya. Ini biarkan saja. Ini juga sama. Post rilis ya. Jadi rilisnya nanti seperti ini. Footer setting. Nah, di bawah. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini ya, tinggal tambah 3 silakan. Nah, mau dikosongkan silakan, seperti itu ya. Kita ini aja ya. Oke. Bottom setting, nah ini untuk education master, misalkan WP latihan. Oke, tapi yang ininya tidak hilang ya, karena ini dari bawaannya ya. Kalau mau ininya tidak hilang, silahkan beli yang pro ya. Tapi di sini ada ya, ada yang pro kayak Education Master. Tinggal cari saja di sini ya. Coba kita cari ada. Nah, ada Education Master. Coba cari yang tema atau template yang tadi ya. Tapi kayaknya yang tadi itu tidak dijual. Yang tadi itu free tapi tidak bisa di-vote. Tapi coba saja teman-teman cari. Terus filter slide. Ini untuk slide di bagian ini, bagian slide. Jadi bagian ini diedit slide ini. Kita habiskan dulu. Jadi di bagian ini, jadi ini slide ya, ini contoh ini slide. Nah, slide yang ini maksudnya. Jadi ini bisa berubah-ubah. Ini karena tidak berubah ya, karena di sini yang dipilih cuma satu. Oke, contoh kita pilih lagi. Nah, kalau yang ingin memunculkan dari mana? Nah, di bagian di sini ya, di bagian
ada di bagian halaman ya, bagian page. Nah ini tinggal tambahkan saja di sini ya, tinggal tambah halaman. Nah, di bagian ini contoh kita tambahkan, kita copy. Oke. Kita tambahkan halamannya. Nanti di sininya kita buat 2 ya. Ini internetnya. Internetnya loading ya. Oke, kita ubah. Kita add back ya. Kita paste di sini. Kan 200%. Di sini tidak usah habis saja. Kita kembali ke itu ya, custom. Kita ke sini lagi ya, customize. Nah, tadi bagian fitur slide ya. Nah, contoh di sini ya, slide satunya kita 200% ya. Oke. Kita coba refresh ya. Pilih bentar. Oke, Oke, belum muncul. Nah, kalau misalkan kita di sini di slide-nya tidak jalan, nah itu di bagian page-nya atau di bagian halamannya kita tidak memakai gambar ya. Contoh seperti ini. Misalkan kita bikin kita publish dulu ya. Misalkan kita bikin halaman ya, di bagian halaman di page kita bikin halaman baru ya, misalkan 200%. Oke. Nah, di sini kita publish. Terus kita ke custom yang tadi, custom
Ini internet lewat. Malah gak connect. Woi. Oke, nah ini sudah kita buat, kita ke custom lagi. Oke, kita di bagian fitur lain. Nah, kita misalkan kita yang ininya kita 200%. Kita publish. Kita refresh ini. Nah, di sini tidak rubah ya. Kenapa tidak rubah? Karena kita di bagian ininya tidak memakai gambar. Jadi kita harus pakai gambar. Bagian insert filter image-nya kita pakai gambar. Ini internetnya loading sangat ya. Ini kecepatannya berapa? Kita ulangi ya. Loading sangat, wah ini tidak biasanya. Nah, kita pilih misalkan oke, ini kita update. Setelah itu kita di sini refresh ya. Kita refresh di sini. Ini loading sana. Nah, ini sudah ada ya. Oke, tunggu dulu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus di sini harus pakai gambar ya. Kalau tidak pakai gambar, maka di sini tidak akan berubah. Oke, selanjutnya kita slide ini ya. Ini tidak harus saya caption. Ini durasi untuk kecepatan itunya. Misalkan ingin lebih cepat, misalkan 1. Oke. Nah, ini cepat sekali. Lihat. Nah, kalau misalkan ingin lambat 5 sekon ya, detik sekali untuk ininya. Jadi dari sini ke sini ya. Kalau mau diubah, tinggal diubah saja. Nah, belum ya. Nah, jadi 5 sekon, 5 detik ya. Klik kanan. Oke, klik kanan. Dulu. Lupa ya. Coba kita refresh yang ini. Tidak berpengaruh. Ini coba kita video ini.
Nah, itu rubah ya. Tapi kan ini tidak rubah. Coba ini. Oke, bagus. Ini berarti akan rubah. Gitu. Coba begini. Oke, selanjutnya kita ke bagian menu. Nah, ini untuk menunya. Mungkin untuk teman-teman sudah pada tahu ya tentang menu. Tinggal tambah item, menu apa yang mau dimunculkan ya di sini, atau ke pos. Di sini ada pos, mana yang akan dimunculkan, tinggal tambahkan saja. Oke. Atau kita mempunyai link, misalkan link website ini ya, kita copy. Misalkan kita tambahkan, tinggal customkan saja di sini. Ini teksnya ya. Misalkan demo tema. Kita edit. Tinggal simpan di sini. Kita publish. Loading. Oke, nah ini sudah ada ya. Ya silakan teman-teman tinggal diatur saja. Ini juga bisa ya untuk yang atasnya. Jadi di sini ada fitur bawah ya, yang itu, yang di sini. Terus ada top yang atas. Oke, selanjutnya ke service ya. Nah, service itu yang ini. Base Cursor, Digital Classroom, PHD Teacher, Technology Friendly. Nah, ini ya. Ini di base. Ini pilihan yang 1, 2. Kalau mau edit silakan teman-teman edit di bagian, masih di bagian itu ya, di bagian bagian halaman, di page ya, bagian page. Nah di sini ya, tinggal diedit saja, contoh kita edit ini ya. Misalkan base school. So, kan itu saya suara. Kita refresh. Nah, sudah ada ya. Oke, selanjutnya kita. Nah itu ya cara merubahnya. Jadi tinggal dirubah saja. Isinya diedit. Kalau mau ditambah silahkan tambahkan saja. Tapi linknya ke service ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Tinggal edit saja yang itu ya. Gak usah capek-capek. Oke, warnanya silahkan dirubah. Ini misalkan warna hitam. Kalau hitam nggak ada. Nah, seperti itu. Silakan ya untuk teman-teman edit. Ini widget top. Nah, untuk yang bawah ini ya. Are you ready? Oke, tinggal edit saja. Ini sudah ada judulnya. Ini tinggal edit saja. Registrasi PBDB misalkan. Oke. Misalkan ini untuk sekolah. Oke. Tinggal di sini ya. Untuk bahkan
Oke. Nah, itu ya. Kita coba ke jadi klik, kita ke link PSB ya. Nah, seperti itu ya, bagus. Untuk gambarnya tinggal lepas saja, silakan. Selanjutnya middle home, the course ya, gesture ini untuk notice. Bentar ya. Middle itu untuk yang ini ya, house. Nah ini ya. Jadi yang ini, misalkan ini menarik. Untuk future, nah ini akan ke ini ya, ke generic juga. Notice. Kalau mau diganti silakan. Misalkan ganti, saya ganti pakai ini ya, lock. Kita misalkan kita buat agenda ya. Agendanya tinggal masukkan. Nah, itu seperti itu. Tinggal tambah ke bawah ya. Silakan tambah ke bawah. Perbanyak ya. Nah, seperti itunya fiturnya. Terus home ini. Jadi di sini ada searching, sosial. Nah, ini akan langsung aktif dari atas yang kalau yang ini sudah aktif, ini juga akan aktif ya. Tag, ini tag ya, tagnya. Jadi tag itu jadi tag itu kumpulan ya, kumpulan tag. Misalkan tentang di sini ada example, ada post student, jadi akan muncul tentang tag ini. Di tag di bagian di tag ya, ada di bagian tag di sini ya. Kategori juga sama, bisa hampir mirip ya dengan kategori juga. Ada filter source. Nah, kan ini diubah ke jadi maunya filter font ini. Kalau diganti silakan ganti. Kita coba ke filter fontnya, kita ganti ke block fontnya. Saya belum ngerti ini kenapa ya tidak jalan. Kalau masukkan tambah event juga bisa ya, eventnya. Oke, event, misalkan di sini ada event. Nah, bagus ya eventnya. Ini untuk table event, jadi event yang akan dilaksanakan.
Nah, event itu adanya di bagian ini ya. Oke, masih di widget saja. Event ya. Kalau event itu ada di bagian eventnya di sini. Nah, tinggal ini tambahkan saja. Hari kemerdekaan tes. Iya, iya. Oke, di sininya silakan kategorinya tentang sekolah. Eventnya silakan diisi. Ini untuk tanggal mulainya event. Kan Alda ya. Atau mau pilih tanggal berapa. Misalkan tanggal 28 besok. Ini untuk akhirnya tanggal 30. Startnya jam berapa, silakan pilih saja, biarkan saja, cukup sih kalau segitu juga. Lalu kita publish. Oke, kita save. Nah, ini kita jadi nambah ya. Oke, kalau misalkan pakai ini event ya, misalkan ada kegiatan apa saja di sekolah untuk berapa bulan ke depan atau berapa tanggal hari-hari ke depannya, jadi bisa dilihat di sini. Jadi kalau nanti siswa lihat websitenya, jadi akan ada kegiatan perpisahan tanggal sekian kelulusan sekolah ya, tinggal tambahkan di event. Selanjutnya nah di sini juga banyak ya, silakan tambahkan saja. Misalkan ini ya, error ya, oke. Oke, coba lihat, nggak ada. Oh, jadi kita enter dulu ini. Oke, hapus saja. Oke, selanjutnya di Butuku, di bawahnya ya, misalkan kita ini. Nah, di sini. Atau bikin untuk video ya, kan kita bikin video di sini. Jadi informasi tentang video test, video. Jadi video-video muncul, so kita ganti saja. Galeri karena belum kita add ya. Nah, nanti muncul di sini pakai ini ya, pakai blok ya, yang ini aja. Coba kita ke bagian ini sih, course. Create course, silahkan tes 1, tes. Kita gambar. Oke, publish. Contoh saja ya, widget.
teman-teman tinggal mirip saja ini footer yang bawah, silakan about tinggal diedit saja. Oke, ini the event ya, kalau colornya mau diubah event ini. Ini dilihatnya di sini. Coba kita ke rubah ya. Saya juga masih coba-coba ya, silahkan teman-teman dicoba saja. Ini untuk ini perubahan ini atau untuk apa ya? Untuk single event. Oke teman-teman, itu mungkin saja itu tentang sekilas tentang tema Education Master ya untuk website sekolah. Ini lumayan cukup keren ya untuk website sekolahnya. Silakan teman-teman tinggal kembangkan dan tinggal tambahkan buat fitur-fiturnya ya. Ini cukup lumayan keren ya untuk website sekolahnya. Website sekolah lumayan sudah responsif ya, gratis. Hanya saja ini tidak bisa diedit ya untuk ininya, untuk identitas daripada temanya. Silakan cari yang pro nah ya, atau cari di bagian tema footernya ya. Mungkin barangkali yang suka mengedit HTML-nya dan kode-kode dari HTML-nya, silahkan tinggal diganti ya supaya bisa dirubah ininya. Kalau dibiarkan juga tidak apa-apa ya, ini sebagai identitas saja. Ini sudah cukup keren ya. Jadi nanti di sini untuk gambar-gambar kitanya ya, gambar-gambar dari profil sekolah ya. Jadi kalau kita lihat, nah seperti itu, misalkan tentang kegiatan selama 1 tahun. Di sini juga kalau bisa misalkan di sini tentang berita guru ya, di sininya juga tentang agenda, atau di sini terus tambahkan pengumuman kegiatan OSIS, gambar, video dan selanjutnya. Jadi blog post ya, jadi si postingannya jadi sudah termanage ya, jadi ke bawah seperti itu. Jadi kalau orang lihatnya itu sudah ini sudah tinggal klik saja, atau di sini juga tinggal ditulis di bagian home-nya, di bagian menunya ya, beberapa web atau kegiatan kita sambungkan ke bagian blog postnya di sini. Oke, itu saja teman-teman sekilas tentang tema Education Master ya. Mohon maaf apabila ada penjelasannya mungkin kurang dimengerti ya. Silakan teman-teman dikembangkan saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Semoga penjelasan tutorial tentang WP Education Master ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di tutorial-tutorial di Dinbik yang lainnya di lain waktu.